Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, segala kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita untuk berkumpul bersama di pagi yang mulia ini. Setelah kita melaksanakan sholat jamaah, kemudian berzikir, kemudian kita isi dengan thalabul ilmi, maka ini adalah bentuk kebaikan Allah yang karuniakan pada kita semua, berupa hidayah, iman dan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid yang mulia ini. Karena betapa kita bayangkan jika hidayah Allah ini tidak ada pada diri kita, betapa beratnya kita ini melangkahkan kaki, bahkan bangun itu juga berat kalau belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan yang paling utama yang Allah berikan kepada kita, selain kenikmatan-kenikmatan yang mungkin bisa kita nikmati berupa jasmaniah, berupa kesehatan, berupa waktu luang, berupa kesempatan, dan berupa rizki yang Allah selalu karuniakan kepada kita, maka kenikmatan yang paling berharga ini adalah hidayahnya, sehingga meringankan kita untuk senantiasa melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tak lupa senantiasa kita mengucapkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini menjadi teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul ini teladan yang baik. Maka kita meneladani bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya. Tidak hanya kita meneladani dalam ibadahnya saja. Tentu dalam ibadah kita selalu meneladani Nabi. Karena setiap amal yang kita lakukan, kita sandarkan sebagaimana Nabi dan para sahabatnya melakukannya. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Nabi bermuamalah dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana Nabi mendidik keluarganya, bagaimana Nabi dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin, dan lain sebagainya, perintah-perintah Nabi, dan begitu juga ucapan-ucapan Nabi yang kemudian menjadi pedoman bagi kita untuk kita laksanakan, sehingga dengan itu kita menjauh dari jalan jahiliyah menuju kepada jalan yang penuh dengan cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah, subuh ceria yang memang ceria ya. Kita bentuk forum yang ceria tetapi tetap hikmat, dan semoga dengan keceriaan ini tidak menghalangi ridhonya Allah kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita memulai, mungkin kalau ada yang belum kenal, saya memperkenalkan diri. Nama saya Syahril Hidayat Benowo Adiwibowo. Tadi agak sedikit keliru, pakai Benowo. Tadi kan nama Pangeran Benowo itu ada tapi bukan nama saya Jadi sedikit keliru, gak apa-apa Mungkin salah ngetik atau mungkin dikiranya
mengikuti nama tokoh zaman lalu. Kemudian saya berasal dari Desa Banaran, Sambung Macan, ujung timurnya Sragen, bahkan ujung timurnya Jawa Tengah. Rumah saya dari perbatasan Jawa Timur niku, ada Tugu Selamat Datang niku. Itu dari rumah saya kalau tidak salah paling 500 meter kelihatan. Jadi kalau saya jalan ke jalan raya, ya, Tugu Selamat Datang itu kelihatan. Sedangkan di sini Masaran itu ujung baratnya Sragen. Nah, jadi kalau Mas Fendi bilang dari ujung timur ke ujung barat, dari ujung barat ke ujung timur ya. Pucuk ke pucuk. Nah. Jadi ya, tadi sempat mepet waktunya ya. Rencana saya berangkat jam 3:30 kurang 5 menit ya, ternyata ada halangan ya, harus berangkat jam 3:30 lebih 7 menit ya. Delala yo kartu tole carry ya, carry tetap mulai sih. Tapi alhamdulillah sampai sini masih sempat ya, aminnya Al-Fatihah pertama ya, dengar aminnya Al-Fatihah pertama. Agak kemerungsung juga tadi. Alhamdulillah ini bisa sampai dan berkumpul di sini, dan semoga yang saya sampaikan nanti bermanfaat utamanya untuk diri saya sendiri dan juga seluruh jamaah semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat ya, zaman sekarang ini ya, orang sering mengatakan zaman akhir zaman ya, umat akhir zaman atau zaman wis tuwa, bumi ini wis tuwa ya. Orang-orang sering mengungkapkan hal itu untuk mengungkapkan keprihatinannya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Ya, kalau kita lihat betapa kita lihat luar biasa kedzaliman merajalela di mana-mana. Dari skop geopolitik kita melihat berbagai peperangan ini nggak pernah berhenti. Ya. Dan hampir setiap peperangan ini kaum muslimin menjadi korbannya. Ya, di Gaza baru kemarin terjadi gencatan senjata. Belum selesai istirahat kita dengan berita-berita di Gaza, kemudian terjadi pembantaian di Sudan yang juga korbannya adalah kaum muslimin sendiri. Ya, ini bentuk-bentuk perhatian kita yang luar biasa yang terjadi. Maka orang-orang sering mengatakan dunyone wis tuwa. Ya, akhir zaman. Banyak terjadi huru-hara, banyak terjadi kedzaliman yang merajalela. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian kalau kita kembali pada skop yang lebih sempit di negeri kita ini ya, mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri kita ini, sekarang kalau kita membaca berita juga semakin miris. Setiap kita membuka media sosial, yang biasa membuka media sosialnya untuk berita ya, biasanya nanti algoritma media sosial itu kalau biasanya bukanya berita nanti keluarnya berita di wallnya itu, kalau di Facebook atau Instagram dan lain-lain sebagainya. Tapi nek biasa membuka drakor ya metune drakor. Nah, kalau kita sering membuka berita atau sering membuka tausiah itu kan nanti keluarnya begitu. Ini kita melihat bahwa setiap hari tidak ada henti-hentinya kita mendapatkan berita-berita negatif yang juga menimpa negeri kita ini. Ya, baik dari kalangan yang sudah tua-tuanya, ya, pejabat dan lain sebagainya. Ya, berita-berita korupsi di mana-mana hampir setiap hari menghiasi media kita. Dan kalau dulu korupsi ini paling levelnya ratusan juta, ya, miliar kan begitu. Saniki triliunan niku wis biasa setiap hari kita dengar. Dulu zaman saya kecil itu ada mega korupsi Golden Cake Group itu kalau nggak salah. Edi Tansil, terus saya kemudian dereng, mboten. Nah, niku sampai berita nggak pernah leren, berita itu jam itu nggih. Ada berita jam 7 itu. Diberitakan setiap hari ada beritanya. Edi Tansil kabur, ya, diduga ke Taiwan atau kemana itu dulu. Tapi sekarang kita biasa mendengar berita korupsi bertriliun-triliun ini biasa setiap hari. Bahkan seolah-olah karena terbiasa menjadi maklum. Nah, ini dari kalangan yang agak tua-tua, pejabat-pejabatnya. Kemudian dari kalangan remaja, pemudanya kita dapati berita-berita yang beredar, yang kita lihat. Ya, kalau enggak kemudian ya, apa itu? Pelanggaran-pelanggaran adab di sekolah minimal itu paling ringan ya. Merokok di sekolah itu mungkin pelanggaran paling ringan zaman sekarang.
Sekarang ini sudah mulai marak mereka melakukan perzinaan dan hidup bersama. Ya, istilahnya sekarang itu agak keren. Kalau dulu kita nyebut orang yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan apa sebutannya? Kumpul kebo. Saat ini apa? Living together. Nah, rada keren ya toh. Cara didengarkan di telinga itu agak keren, tetapi sebenarnya lebih bobrok lagi. Ya, bukan begitu. Jadi moral akhlak bangsa kita ini juga mengalami degradasi dan dekadensi yang luar biasa. Mulai dari anak-anak sekolah kita, kemudian mulai dari pemuda-pemudanya, mulai dari ya, mungkin kalau sudah naik ke atas sedikit, memegang jabatan sedikit, mulai dari para pemangku jabatan dan lain sebagainya. Degradasi moral yang luar biasa parah menimpa kita. Setiap hari kalau enggak berita pembunuhan, ya, berita perselingkuhan, gitu, nggih mboten. Nah, pembunuhan, perselingkuhan, ya, kemudian macam-macam ya, banyak sekali. Sampai saya itu enggak habis pikir kok bisa begini ya Allah negeri kita ini. Maka kemudian kalau kita refleksikan hal semacam ini, ya, dan ini marilah ini betul-betul menjadi refleksi bagi kita masing-masing ya. Saya yakin ya mayoritas yang ada di sini sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga insya Allah juga akan berkeluarga. Jadi marilah ini kita jadikan refleksi betapa moralitas ya, negeri kita ini sudah betul-betul mengalami dekadensi dan degradasi yang luar biasa parahnya. Kemudian kalau kita melihat hal semacam ini, tentunya yang menjadi evaluasi, bahan yang menjadi evaluasi bagi kita semua, tentunya masalah apa nih? Nek ngeten iki. Masalah pendidikan. Ya, pendidikan ini betul-betul menjadi evaluasi yang perlu kita evaluasi secara komprehensif. Kalau negara tidak mampu memperbaiki sistem pendidikan yang lebih berakhlak mulia, maka marilah ya, kita garap bersama dari lingkungan kita, jamaah-jamaah masjid. Ya, karena terkadang ya negara ini memang terlalu banyak birokrasi yang rumit, sehingga untuk menjadikan pendidikan bisa lebih fokus pada akhlak mulia ini betul-betul luar biasa beratnya perjuangannya. Kemudian kalau pendidikan, ya sekali lagi kalau kita mengarah ke pendidikan, niku tugasnya sinten bapak-bapak ibu-ibu? Tugas guru, bapak ibu, masya Allah ya. Jadi sebenarnya pendidikan itu adalah tugas dari rumah kita masing-masing. Ada ungkapan frasa dalam bahasa Arab, al-ummu madrasatul ula. Napa niku artosipun? Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Ya, ini bukan hadis ya, tapi frase, ada peribahasa dalam bahasa Arab. Al-ummu madrasatul ula. Madrasah yang pertama itu adalah ibu ya, atau rumah. Ya. Maka kalau kita terjemahkan tidak secara tekstual, ya, yang disebut al-ummu ini bukan semata-mata ibu saja, tetapi adalah rumah kita masing-masing. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang ini insya Allah sudah populer ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu lahirnya dalam keadaan fitrah, artinya bersih hatinya. Fitrahnya itu adalah fitrah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Bersih dari apa? Bersih dari kesyirikan, bersih dari kekufuran. Fitrahnya anak yang baru lahir. Kemudian menjadikan mereka Yahudi, menjadikan mereka Nasrani, yang menjadikan mereka Majusi adalah orang tuanya. Ya, maka kembali kalau kita fokus pada pendidikan, maka apa? Pendidikan yang pertama itu adalah di rumah kita masing-masing. Bagaimana seorang anak nanti dewasanya menjadi seorang muslim yang taat, atau justru menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali ke rumah kita masing-masing. Paling pokok utama pendidikan itu adalah di rumah kita masing-masing. Jadi kalau kemudian kita melihat ya, degradasi moral ya, yang luar biasa begini, kita nggak bisa menyalahkan pemerintah. Justru kita menyalahkan rumah-rumahnya kaum muslimin ya, karena mayoritas bangsa kita ini kan Islam.
89, sekian persen kalau tidak salah, atau bahkan mungkin 90% gitu. Itu muslim. Berarti yang 20 atau 21% yang non muslim. Kalau penduduk kita ini adalah 276 juta beberapa waktu yang lalu, ya saya membaca, mungkin tahun atau bulan saya lupa. Berarti yang Islam itu sekitar 250 juta. Bayangkan kalau 250 juta penduduknya yang Islam ini memahami betul ya, bahwa pendidikan yang paling utama itu adalah di rumah kita masing-masing. Tentunya akan berbeda insya Allah. Jadi kita nggak bisa nyalahkan pemerintah. Justru betapa umat Islam ini mungkin sudah mulai melupakan visi yang sangat penting dalam rumah tangganya. Visi utama dalam rumah tangga, visi utama ketika membangun rumah tangga adalah pendidikan dalam rumah tangganya masing-masing. Ya mungkin begitu, mayoritasnya begitu. Karena kalau dilihat statistik 250 juta. Sedangkan 250 juta ini kalau mereka betul-betul bisa mendidik dengan baik keluarganya, ya tidak akan separah sekarang ini kerusakan moral yang ada di negeri kita. Maka ini menjadi refleksi dan koreksi bagi kita, introspeksi bagi kita semua. Bukan kita menyalahkan kemana-mana, bukan kita nuding kemana-mana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, maka kita sedikit lebih memerinci lagi permasalahan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman, yang dipanggil hanya hamba-hambanya yang beriman, bukan ya ayuhan nas, bukan semua manusia, tapi khusus hamba-hamba Allah yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang beriman pada hari akhirnya, orang-orang yang beriman pada takdir dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, yang rukun iman yang 6 itu. Yang dipanggil hanya hamba-hamba Allah yang beriman, yang mengimani rukun iman yang 6 tadi. Yakni apa perintahnya? Ya, setelah biasanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, para ulama mengatakan pasti setelah itu ada perintah yang sangat penting. Ya, bagaimana kita melihat perintah puasa, kita melihat perintah-perintah yang lain, semuanya perintah-perintah yang sangat penting itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu adalah apa? Manusia dan batu. Nah, jadi neraka niku mengke sok mben niku bahan bakarnya manusia dan batu. Nah, kita zaman sekarang bahan bakar yang paling populer napa? Saking minyak bumi, ya, bahan bakar minyak BBM untuk kendaraan atau untuk pembangkit listrik, ya, dan juga batu bara kayak begitu. Tapi nanti niku kan panasin dunia niku tidak ada 1/70 dari panasnya api neraka. Ya, kata Rasulullah SAW, panasnya api neraka itu, panasnya api dunia ini, panasnya api neraka itu 70 kali dari panasnya api dunia yang paling panas. Ya. Maka neraka nanti yang begitu panasnya 70 kali lipat dari panasnya api dunia itu ternyata bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ada kalimat ku anfusakum, jagalah dirimu. Ya. Wa ahlikum, baru setelah itu keluargamu. Jagalah diri kita dari api neraka. Bagaimana cara kita menjaga diri dari api neraka, Bapak-bapak, ibu-ibu? Caranya pripun? Pengen menjaga diri dari api neraka niku caranya pripun? Menjalankan ketaatan pada perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka cara kita menjaga diri kita dari api neraka adalah dengan amaliyah kita. Amal ketaatan kita kepada Allah dan amal ketakutan kita untuk melaksanakan larangan-larangan Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Kemudian setelah kita bisa menjaga diri kita, maka kemudian perintahnya selanjutnya adalah menjaga keluarga kita. Keluargamu. Ya. Maka ini ada banyak pemahaman yang luar biasa mendalamnya. Ya. Banyak pemahaman yang luar biasa mendalamnya. Seorang tabi'in, ya,
ulamanya tabi'in yaitu bernama Qatadah. Qatadah itu adalah ulamanya tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Murid utamanya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas punya beberapa murid utama, ya, salah satunya adalah Qatadah ini. Seorang tabi'in besar Qatadah, yaitu ketika menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum naro ini mengatakan, yakni hendaklah engkau memerintahkan mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan melarang mereka dari berbuat durhaka kepadanya, dan hendaklah engkau menerapkan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan dan bantulah mereka untuk melaksanakannya. Apabila engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka peringatkan dan cegahlah mereka. Jadi bagaimana cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka? Kalau tadi menjaga diri kita sudah, maka bagaimana cara menjaga keluarga kita dari api neraka? Qatadah mengatakan, hendaklah kita memerintahkan keluarga kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan amal-amal ketaatan. Amal ketaatan apa mawon? Ya, tentu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, puasa yang wajib, kemudian ya, zakat, haji, umroh dan lain sebagainya. Ini yang paling utama. Kemudian setelah itu yang disunahkan, sholat sunnah, puasa sunnah dan lain sebagainya. Perintahkan pada keluarga kita untuk melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah dan melarang mereka dari berbuat durhaka kepada Allah, melarang mereka dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Perbuatan maksiat itu apa? Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari makanan, minuman, kemudian dari perbuatan-perbuatan yang melanggar dan lain sebagainya. Semuanya itu hendaklah kita larang bagi mereka. Kita beritahu bahwa ini haram, enggak boleh. Enggak boleh ya. Kamu sudah mulai balik, ya, maka kamu nggak boleh melihat ya, wanita yang lain yang bukan mahram tanpa ada kepentingan dan udzur. Ya, nggak boleh. Dan ini sebagainya, nasihat-nasihat, larangan-larangan terhadap apa-apa yang Allah haramkan. Setelah kita mengajarkan perintah-perintah ketaatan pada Allah, mengajarkan bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa, fikih sholat, fikih puasa, mengajarkan bagaimana dalam bermuamalah kepada sesama temannya, akhlaknya bagaimana, akhlak kepada guru bagaimana. Ya, kita lihat sekarang ini anak-anak sekarang kalau guru semakin rucak, ya, barang rucak dijewer karo guru nih lapor polisi wong tuane. Ya, maka ini tidak sesuai. Seharusnya kalau di rumah dibekali, lene karo pak bapak karo ibu guru sing sopan. Ya, nek kowe ditukani ya dirungokne. Coba bayangkan kalau anak-anak itu semuanya dinasihati begitu. Kira-kira ada enggak ya anak yang nantang guru? Ya, atau bahkan kemudian ketika dijewer gurune malah buke lapor polisi, maka enggak mungkin seperti itu terjadi. Ya, kejadian yang terakhir dan beberapa kejadian, banyak sekali kejadian yang begitu. Guru malah justru disalahke. Padahal niatnya guru adalah mendidik anak. Bocah ngerokok nang sekolahan ngelanggar, dijewer, malah gurunya dilapor ke polisi. Herannya lagi justru kok ya malah diusut. Seharusnya kan kalau aparat itu pro pada guru ya malah dinasihati harusnya orang tua itu. Ya. Jadi memang tidak hanya berlandaskan pada hukum normatif saja, tetapi seorang aparat itu juga harus mengedepankan hati dan jiwanya. Tidak hanya teksnya memang melanggar undang-undang, ya, tetapi bagaimana sebenarnya aplikasinya itu kan jiwa kita sebagai manusia yang seharusnya kita hidupkan sehingga betul-betul hukum itu sesuai dengan manusiawi, kan begitu? Ya, bukan kemudian langsung justru teksnya begini ya wis, nah, bukan begitu. Maka hendaklah kita memerintahkan mereka untuk berbuat ketaatan kepada Allah dan melarang mereka dari perbuatan durhaka kepada Allah. Dan hendaklah engkau menerapkan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan dan bantulah mereka untuk menjalankannya. Ini bagaimana maksudnya? Hendaklah engkau menerapkan perintah Allah kepada mereka. Artinya adalah menerapkan perintah Allah kepada mereka, memberikan keteladanan. Pendidikan yang paling utama itu adalah dengan keteladanan. Sebelum kita menasihati dengan lisan kita, kita mulai dengan keteladanan. Tidak kemudian kita perintahkan yang tidak orang nyontoni. Teladan niku nyontoni bapak-bapak ibu-ibu. Kalau wis adzan nang masjid, ning bapak ijik nonton Facebook. Nah, ini
Mbok sampai mulut kita berbusa-busa memerintahkan kepada anak kita, seandainya anak kita pun mau datang ke masjid bukan karena ibadah atau ikhlas, berarti karena apa? Ya semata-mata nggur nglaksanake perintah Pak ora eneng ya wis bar. Ya, karena tidak ada keteladanan. Nek bar magrib ki maca Quran ngandani anake. Ning bapake nonton di TV. Ya. Nah, maka ini bukan pas ya. Harus dimulai dari diri kita. Ya ini apa? Menerapkan perintah Allah kepada mereka, artinya kita memberikan teladan bagi anak-anak kita. Nasihat yang paling penting dan berharga adalah keteladanan. Ngaji, neng bapaknya ngaji. Ayo nang masjid neng bapaknya wis nganggo sarung, kurung adzan, rampung adzan, kemudian wudu, bapaknya wis nganggo sarung. Ayo nang masjid, bapaknya wis nganggo sarung, wis nganggo klambi, nganggo kupluk. Ayo nang masjid. Maka anaknya akan berbeda. Atau orang tua yang ngajak anaknya sholat tahajud, kemudian anaknya digugah ya ratangi ya wis, ya namanya sunnah, maka kita nasihatkan dan kita usahakan saja. Ya. Tapi kemudian ketika anak ngelilir delalah, ngerti bapaknya tahajud, tertanam dalam hatinya, nanti ketika mungkin dia sadar, semangatnya itu luar biasa. Tapi beda kalau dipaksa diunak-unak itu sunani, neng pake ora nyontoni. Mungkin anak kita akan melaksanakan perintah kita, tetapi ketika bapaknya tidak ada, mereka akan lepas bebas keluar dari penjara. Ya, niki keteladanan ini sangat penting, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi mari nek nggur teladan tok ora karo ngandani nggih mboten lengkap. Harus dengan ngandani. Ayo le nang masjid le. Ya, salat nang masjid ki keutamaannya begini kita jelaskan. Ning bapake wis sarungan, wis siap-siap mangkat nang masjid. Le ngaji. Setiap ayat Al-Qur'an yang kamu baca itu keutamaannya begini. Pahalanya ini. Ya. Ning bapake ya nyekel Quran. Ora nyekel HP. Ya nek nyekel HP ngaji mboten napa saniki kan ngaji teng HP kan saged gitu. Ya. Nyekel HP ning ngaji, gitu. Ora nyekel HP ning buka Facebook. Ya, bapak-bapak itu kan yang agak tua, Facebook. Nek anak-anak yang muda itu kan Instagram. Nah ini kan. Nek zaman-zaman yang jamaah ini kayaknya masih Facebook mungkin ya. Ya. Kalau anak-anak muda Instagram atau malah blas gitu. Sing sepuh-sepuh niku, tapi yang sepuh saniki ya YouTube kali Facebook kok katanya kok. Wong bapak kula niku nggih sok buka YouTube, buka Facebook. Ya walaupun sing dibuka ya sering ngaji gitu. Ngaji kali lucu-lucunan biasanya ngonten niku. Ya. Maka itu contoh dan keteladanan. Keteladanan saja kurang cukup. Harus dengan anjuran lisan, perintah. Ya, kalau tadi yang pertama perintahkan, ajarkan, ya. Kemudian apa? Berikan keteladanan. Kemudian yang ketiga apa? Dan bantulah mereka untuk menjalankannya. Niku maksudnya pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Diajari. Nek ora iso ngaji ya diajari ngaji. Nek bapake ora sabar ngajari ngaji, dijak diterke nang TPA. Diterke nang TPA. Ya. Diajari ngaji. Ya. Bantulah mereka untuk melaksanakannya. Sing ora iso salat diajari sholat. Maka keluarga yang paling bagus itu adalah dia mengajarkan anaknya sholat. Bayangkan bapak-bapak, ya, amal jariah yang sangat luar biasa yang akan mengalirkan pahala yang tiada habisnya itu adalah salah satunya ilmu yang bermanfaat. Bayangke nek anake dhewe niku sholat sing ngajari guru MIM, ngaji sing ngajari guru TPA, maca Al-Fatihah sing ngajari guru TPA, berdoa sing ngajari guru TPA karo guru MIM, nek sekolah teng MIM gitu. Terus bapaknya untuk nopo niku? Lah sampeyan sing panen pahala sinten? Guru TK-ne, guru MIM-e karo guru TPA. Ya sebaiknya tentunya orang tua itu juga belajar agar bisa untuk mengajari anak-anaknya. Ya, sehingga keluarga itu semangatnya adalah untuk thalabul ilmi, ya, mempelajari agama kita dan bersama-sama melaksanakan agama kita. Di rumah itu begitu. Visi utama rumah adalah untuk mencapai surga bersama-sama, kan begitu? Nah, cara mencapai surga bersama-sama, maka kehidupan dalam rumah tangga ini terwarnai, visi utamanya adalah surga, berarti terwarnai dengan amal-amal soleh, semangat. Ya, nemu hadis
tentang ini, maka dipelajari hadisnya. Jebule hadis begini le. Nah, dijak diskusi anaknya. Ya, akhirnya dalam rumah itu semangatnya adalah semangat untuk menggali syariat ini. Ya, berbeda nek kemudian mulai nang omah, ya bapaknya mulai kerja sing dicekel HP. Anaknya main game. Ya, ibuke wis mbuh ngopo gak ngerti. Ya, kan begitu. Bendino ketemu tapi tidak ada komunikasi sama sekali, maka ini rumah tangga yang bagaimana ini? Rumah tangga semacam apa seperti ini? Ketemu dalam satu rumah tetapi tidak pernah sama sekali ngobrol membahas tentang syariat, tidak pernah ngobrol tentang tujuan kehidupan. Dewi iki tujuannya apa toh? Masuk surga kan ngono. Tujuannya wong urip niku napa? Mlebu surga gitu. Tujuan paling tingginya kan itu. Ya. Kan mboten enten sing tujuane masuk neraka kan? Mboten nggih? Ya kudune mboten. Nah, tujuan kita kan masuk surga. Berarti bagaimana cara kita mencapai tujuan itu bersama-sama adalah dengan membangun rumah tangga kita diwarnai dengan ilmu syar'i dan semangat untuk menegakkan syariat Islam. Ya. Maka itulah nanti yang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan begitu. Ya, nek keluargane ora tau ketemu, ya pake sibuk dhewe, anake sibuk dhewe, bojone ya sibuk dhewe, gak tau ketemu, gak tau ngobrol. Bisa enggak disebut sakinah? Mboten saged. Mboten saged. Maka inilah yang menjadikan tugas PR besar bagi kita. Bagaimana kemudian kita memerintahkan anak kita, bagaimana kita memberi keteladanan pada anak kita, bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk memahami ilmu agama ini. Utamanya tentunya adalah ilmu agama, adab dan akhlak, dan juga bagaimana cara kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang betul-betul menjadi visi dalam rumah tangga kita masing-masing. Biasanya dijamin Bapak-bapak. Jam suruh jam pinten? Waduh lagi separuh nih berapa nih? Nggih. 57. Oh 5 lebih 7, nggih. Ya, saya cepatkan. Maka itu ya yang menjadi visi rumah tangga. Kemudian ternyata itu semua ada konsekuensinya Bapak-bapak Ibu-ibu. Ada konsekuensinya. Jadi seseorang itu ketika membangun rumah tangganya itu ada konsekuensinya. Ya, sebagaimana hadis, yang ini hadisnya tidak saya bacakan secara lengkap karena cukup panjang. Yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kullukum ra'im famas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Warrajulu ra'im ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki atau bapak, ya ini rajulun ini kan laki-laki. Ya. Warrajulu ya, dan laki-laki, yang dimaksud laki-laki ini adalah bapak rumah tangga. Karena di sini yang konteksnya adalah pemimpin. Ya. Kalau dibaca hadis sebelumnya kan setiap kali adalah pemimpin kan begitu. Warrajulu ra'im ala ahli baitihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarga yang dipimpinnya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira pertanggungjawabannya apa nih? Soal apa? Ya, tentunya soal menafkahi, mencukupi kebutuhan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendidik anak-anak kita, mengajarkan mereka tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan mereka bagaimana adab dan akhlak yang mulia. Mendidik mereka, ini tanggung jawab mereka, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kerjakan pada keluarga kita. Ya, kalau percepat mawon. Kita pun do ningali jam. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal yang berguna baginya, siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal yang berguna baginya, ya tentunya paling berguna itu kan agama kan. Sebagaimana
Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya. Salah satu tanda yaitu Allah menginginkan kebaikan atasnya adalah difahamkan dia dengan ilmu agamanya. Ya, maka ini yang menjadi prioritas dalam pendidikan. Siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia berbuat kesalahan yang fatal. Ya, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua yang mengabaikan mereka. Mayoritas penyebab kerusakan anak yang terjadi di negeri kita sekarang ini adalah orang tua yang mengabaikan mereka. Anak wani karo guru nang sekolah ngerokok, nantang gurune, diulang malah ngece dan lain sebagainya, adalah karena orang tua mengabaikan mereka serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya ketika masih kecil telah membuat mereka tidak berfaedah bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka telah dewasa. Ya. Orang tua yang mengabaikan anaknya setelah kecil tidak berfaedah bagi dirinya sendiri, mengabaikan anaknya dari pendidikan ini. Tidak berfaedah kenapa? Karena anak-anak itu tidak tahu cara amal soleh, tidak tahu bagaimana menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu, maka tidak berfaedah hidupnya. Maka justru itu adalah sesuatu yang merugikan bagi diri mereka. Dan juga tidak berfaedah bagi orang tuanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa amal itu akan terputus kecuali 3. Apa? Yang salah satunya anak yang soleh. Tidak berfaedah bagi orang tuanya karena tidak tahu cara mendoakan orang tuanya. Ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana. Jadi ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana. Maka anak itu mengatakan, "Ya wahai ayah, sesungguhnya dulu engkau telah berbuat durhaka pada diriku." Artinya apa? Tidak memperdulikan pendidikan bagi anaknya, mengabaikan pendidikan anaknya. Maka aku pun menelantarkanmu ketika engkau telah tua renta. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya. Maka marilah ini menjadi refleksi bagi kita di Ahad pagi ini. Ya, semoga bisa menjadikan kita semakin baik. Kita tidak perlu menyalahkan kerusakan moral bangsa kita ini, tidak perlu menyalahkan kemana-mana. Semuanya kembali kepada keluarga kita masing-masing. Bayangkan kalau 250 juta umat Islam ini sadar tentang pendidikan, prioritas pendidikan bagi keluarganya, maka insya Allah pasti negeri kita ini akan berubah dengan kebaikan. Kalau anak-anak yang menjadi generasi penerus itu memiliki moral dan akhlak yang mulia, maka apa? Maka tentunya negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Kan begitu. Ya, tetapi kalau anak-anak kita telantarkan, maka mereka tidak berfaedah untuk diri mereka sendiri, tidak berfaedah untuk kita sendiri, dan juga tidak berfaedah untuk negara kita bersama-sama. Ya, maka marilah ini kita jadikan refleksi bagi kita. Janganlah kemudian nanti hal semacam ini menjadi bumerang bagi kita. Di akhirat nanti kita akan ditanya dan dipintai pertanggungjawaban atas anak-anak kita. Sing wis mondoke anake kudu diperhatikan waktu pulang di rumahnya. Betapa banyak anak-anak yang mondok tidak jadi dalam pendidikannya. Kenapa? Karena setelah di rumah kemudian diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Nang pondok sholat 5 waktu dioyak-oyak ustate, ngaji dijadwalke, belajar dijadwalke, barang nang omah biar nyekel HP belas ra pernah dinasihati, tidak pernah ditegur oleh orang tuanya. Sholat nang masjid wayang adzan wis komat, anake cek nyekel HP padahal santri. Ya. Maka ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti orang-orang semacam ini. Ya, maka marilah kemudian betul-betul menjadi refleksi bagi kita, mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Jauhkanlah mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat. Beritahu bahwa ini maksiat, ini dosa le, jangan kamu lakukan. Ayo nang masjid le. Walaupun sudah nyantri, mereka butuh bimbingan dan pendidikan orang tua, karena pertanggungjawaban pendidikan adalah orang tua, bukan pondok pesantren atau guru. Ya, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan betul-betul ya, saya harapkan ini upaya kita untuk merubah bangsa kita menjadi yang lebih baik, negeri kita menjadi negeri yang lebih baik. Dengan apa? Dengan keluarga yang masing-masing di rumah kita masing-masing menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.